Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Siap-siap ini tunggu Mas Tiawan. Pokoknya saya hari ini tidak puasa karena saya mau jadi musafir. Saya tinggal di kota Jogja, ini saya mau keluar kota ke Sleman. Ini sedang tunggu jemputan dari Mas Tiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tadi Ayo kita ke Sleman, jadi nggak ini? ya tapi saya nggak puasa. Lu nggak puasa sama Sleman sudah banget toh. Tapi musafir kok, keluar kota. Musafir ki yo ada batas waktunya, nggak terus kabeh waton apa jadi musafir terus istilahnya bebas nggak puasa. Kamu jangan asal-asalan. Jadi ada kriteria orang yang boleh meninggalkan puasa. Ada keringanan, boleh musafir, yang penting keluar kota, itu boleh nggak? Iya, tapi nanti itu ada syarat-syaratnya musafir itu harus sekian kilometer dan sebagainya. Salah kalau kurang jauh kita mau ke Sleman muter dulu ke Magelang apa ke Solo apa kemana? Kemarin kamu ngomong kalau apa namanya bilang kalau dapat keringanan kalau kamu kerjanya keras. Ya. Terus kamu misalnya ada loro opo iso diringanke gitu. Ya. Itu mending kita tanya Ustaz sedikit orang-orang seperti apa yang dapat keringanan tentang Ya. menjalankan puasa ini. Harus tahu loh Pak Ustadz. Nah. Saya perlu pencerahan ini. Nah, wes, kita sekarang ke tempat Ustaz Gejak Ya. tanya tentang orang-orang yang diberi keringanan untuk meninggalkan puasa. Yuk, Betul, ke yuk. sana ya. Acara ini dipersembahkan oleh Joglo Hasanah, tempat makan yang ngangenin. Indo Coach, event organizer seminar Indonesia. Ubah Steak and Shake, jagonya steak. Baik pemirsa, kali ini kita sudah ketemu dengan Ustadz Sigit dan kita akan membahas tentang orang-orang yang mendapat keringanan untuk tanda petik mungkin meninggalkan puasa ya? Ya. Boleh ya, diperbolehkan Tidak itu? berpuasa. Tidak berpuasa gitu Boleh ya. untuk tidak berpuasa. Nah, dengan berbagai macam catatan tentunya ini apa aja, kita langsung tanya sama Ustadz Sigit. Ya, Ya. Daripada saya sama Mas Iwan, Nah, ya. ayal-ayalan nggak Ayal-ayalan ada ilmunya. jelas. Monggo Ustadz. Mungkin yang dimaksud puasa Ramadan ya, Ya, puasa puasa yang Ramadan. wajib, di mana orang beriman itu harus wajib berpuasa Ya. 1 bulan penuh lamanya. Tetapi Allah Maha mengetahui bahwa di antara orang-orang beriman itu ada yang berada dalam keadaan yang berat untuk bisa berpuasa. Ya. Seperti ya disebutkan di rangkaian ayat-ayat puasa itu mulai ayat 183 sampai 187 surat Al-Baqarah. Pertama, maridon, orang yang Ya. dalam keadaan sakit. Ya. Sakit ini kan kondisi tubuh yang lemah yang dalam keadaan demikian itu justru butuh asupan gizi yang Ya. bagus itu. Belum lagi nanti proses pengobatan pada saat sakit dan seterusnya. Sehingga karena keadaan yang demikian itulah maka Allah memberikan rukhsah keringanan. Kalau di bulan Ramadan itu ada orang yang tengah sakit yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, Ya. atau berpuasa itu bisa menambah parah penyakitnya gitu. Maka dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan itu ya. Kemudian yang kedua, au ala safarin, orang yang dalam safar, dalam perjalanan. Perjalanan itu ya secara umum juga begitu, dia menghadapi kondisi-kondisi yang tidak mudah ya. Tubuh bisa mengalami kelemahan dan seterusnya. Maka Allah pun memberikan keringanan ya, rukhsah bagi orang yang dalam perjalanan di bulan Ramadan untuk tidak berpuasa ya. Tetapi sifatnya ya dia boleh berpuasa, boleh juga tidak. Ya. Kalau tidak berpuasa di bulan Ramadan, keringanan ini diambil bukan berarti terus tidak wajib puasa sama sekali. Ya. Dia tetap punya kewajiban berpuasa tatkala ya sudah tidak sakit lagi, atau kalau dalam perjalanan tadi ketika sudah tidak berada dalam perjalanan yang tengah ia lakukan. Kapan melakukan puasanya? Ya setelah kondisinya berubah tadi, di luar bulan Ramadan ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhur, hendaklah ia berpuasa sebanyak hari-hari yang ia tinggalkan.
Jadi kalau di dalam bulan Ramadan itu perjalanan yang dilakukan memakan waktu 3 hari, selama 3 hari itu dia tidak berpuasa. Di luar Ramadan dia harus ganti 3 hari yang tidak puasa itu. Ya, orang yang sakit juga demikian. Terus ada lagi yang orang boleh tidak berpuasa, ya, bahkan juga tidak perlu mengganti berpuasa di bulan yang lain, ya, karena orang yang demikian ini sudah berat, ya, tidak punya kemampuan untuk berpuasa, ya. Disebutkan di rangkaian ayat-ayat tentang puasa itu, orang yang demikian itu siapa? Tidak diungkap secara spesifik, tapi para ulama kemudian berikan penjelasan, contoh, ya, orang yang berat dalam berpuasa atau tidak berkemampuan berpuasa itu satu, orang yang sudah sangat tua usianya, ya, sudah sangat sepuh, dia tidak mampu berpuasa, boleh tidak berpuasa, tidak juga mengganti puasa di luar bulan Ramadan, tetapi fidyatu ta'amu miskin, dia wajib membayar fidyah, ya, yaitu dengan fidyatun ta'amu miskin, memberikan makan kepada seorang miskin, kali berapa hari dia tidak berpuasa, atau orang tua. Yang kedua, ini ulama berbeda pendapat, ya, tetapi poin yang kedua ini adalah wanita yang hamil dan menyusui. Sebagian ulama mengatakan cukup bayar fidyah saja, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan selain bayar fidyah tetap harus mengganti utang puasanya, ya. Tapi ini masuk dalam kategori yang demikian, ya. Jadi inilah orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau ini Ustaz yang bekerja berat gitu. Nah, pekerja berat itu ulama berbeda pendapat, ya. Kalau Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah itu masukkan dalam kategori pekerja berat itu untuk boleh tidak berpuasa dan dia membayar fidyah saja. Tetapi ulama yang lain, misalnya Yusuf Al-Qaradawi mengatakan tidak bisa dimutlakan, karena bekerja itu puasa Ramadan itu hanya 1 bulan. Dia bekerja kan sepanjang waktu, bisa dalam 1 tahun 12 bulan. Ya, sebetulnya kan bisa dimanage, ya, dikelola bagaimana 1 bulan itu bisa dikurangi beban kerjanya atau bahkan tidak bekerja sama sekali, gitu ya. Karena ada 11 bulan dia tetap bisa bekerja dan menghasilkan. Nah, maksudnya agar tidak gampang orang Jawa itu, ya, tidak gampang sehingga dia hendaklah tetap berpuasa di bulan Ramadan, dan akan rugi kalau tidak mengambil peluang puasa Ramadan 1 bulan ini, ya. Sehingga saya lebih cenderung pada ini, ya, coba dikelola aktivitas bekerjanya sehingga tetap bisa berpuasa di bulan Ramadan. Dikurangi saja nanti beban bekerjanya itu atau dialihkan pada bulan yang lain, toh ada 11 bulan, ya, sedangkan Ramadan hanya 1 bulan saja. Saya kira begitu. Oke. Baik, demikian tadi pemirsa untuk beberapa kriteria orang-orang yang mungkin bisa tanda petik diperbolehkan meninggalkan puasa, ya, dengan catatan tertentu tentunya. Semoga memberikan pencerahan untuk kita semua. Kita pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Joglo Hasanah, tempat makan yang ngangenin. Indo Coach, event organizer seminar Indonesia. Ubah Steak and Shake, jagonya steak.